Pesugihan dukun online. Kami apa? Kalau dulu itu food blogger yang endorse yang 60. yang 60. Iya. Ya gimana pun tetap cuan ya. Butuh makan mas. Sebenarnya kalau khawatir, alhamdulillah sih sedikit. Matus. Kan enggak gitu. Lagi jalan gitu, terus ada orang naik motor, halo kuliner Yogya. Oh berarti memang sudah brandingnya sudah sekuat itu. Alhamdulillah. Dengan layanan IT, digitalisasi industri. Halo kuliner Yogya. Salah mas, salah. Salah tuh, salah. Salah ya. Kita kali ini di podcast layanan mas, bukan Halo Kuliner oke. Jogja. Nah, kita kedatangan the one and only Mas Arif dari Kuliner Jogja. Sebutannya apa sih mas? Food vlogger, selebgram, influencer, pesugihan, Dukun online. Kami apa? Kalau dulu itu food blogger. blogger. Iya dulu, karena kan hanya tulisan. Terus sekarang itu berkembang karena ada video, jadi food vlogger. Oh dulu sempat tulisan juga mas? Iya kan dulu food dari blog webnya kulineriokya.com. Terus masuk ke Instagram, ganti lagi tuh namanya Foodgram. Foodgram. Ya, Foodgram. Terus habis itu sekarang ke food vlogger. Vlogger. Proses transisi dari blogger, gram, sampai akhirnya ke vlogger itu berapa lama mas? Kalau berapa lamanya itu Instagram itu 2013 ya. 2013 akhir bikin Kuliner Yogya. Di blognya itu di awal tahun cuma sebentar aja sih mas. Oh justru blognya setelah Instagram? Iya. Nah setelah itu baru pas zamannya video itu di 2018 ya. 18? Iya 18 sampai 17 video. Ya sekarang banyakkan videonya mas. Oke. Dulu, nih kita mulai nih ya. Dulu kan pasti reviewnya otentik dong, Ya. kemana-mana. Nah sekarang ada nggak sih sebenarnya yang masih otentik yang nggak bayaran gitu sebenarnya mas? Ada mas. Karena jujur menu otentik itu kita bilangnya menu hunting ya. Hunting, iya. Itu tuh biasanya investmentnya malah yang tinggi. Justru yang tinggi itu yang tidak dibayar. Iya, yang nggak dibayar. Yang 100% sukarela. Sebenarnya sukarela itu mah engagementnya tinggi gitu ya. Iya, karena biasanya kan kalau hunting itu kuliner tradisional, kuliner legend. Jadi bisa dibilang yang harganya pun orang-orang juga masih affordable kan mas. Entah mie ayam di mana, sate kelatak apa, gitu-gitu. Kalau untuk porsinya mas, maksudnya untuk porsi postingnya ya antara yang original, yang hunting itu sama yang endorse gitu berapa? Kalau di Kuliner Yogya sendiri kita usahakan imbang sih mas. Karena biasanya pagi sama malam itu buat yang hunting. Pagi sama malam? Iya, ataupun kalau misalnya banyak-banyakan endorse paling porsinya 60-40. Kalau nggak 65-35 lah. Yang endorse yang? Yang 60. Yang 60. Iya. Ya gimana pun tetap cuan ya. Butuh makan mas. Nah kalau sehari itu biasanya bisa take berapa video mas? Kalau sehari itu rata-rata 2-5 sih mas. 2-5? Iya, pernah paling banyak itu sehari 8. 8 dalam satu hari? Tapi itu nggak langsung diposting semua kan? Nggak, sempet yang makanannya tuh jenisnya sama. Jadi kayak bakso lagi, bakso. Nah gitu mas. Sebenarnya ada nggak sih yang katakanlah ini endorse ya, tapi makanannya tuh nggak well gitu? Kalau ngomongin selera itu biasanya kan relatif ya mas ya, enak sama enggak. Tapi kalau misalnya kadar asinnya terlalu asin atau kadar manisnya terlalu manis, itu biasanya kita ngomong, mas ini emang kayak gini po. Atau enggak, biasanya kita tanya dulu nih, target marketnya siapa. Karena kalau seusia saya yang udah remaja expired ya, udah nggak terlalu suka manis. Nah kalau misalnya boba banyak yang beli anak-anak SMP, SMA kan masih senang yang manis-manis. Betul, iya.
Nah, kalau sebenarnya sempet jenuh nggak sih Mas? Kan kuliner Jogja ya kurang lebih gitu-gitu aja gitu kan. Apalagi sekarang ya, kan mungkin sudah mulai jarang nih yang unik-unik gitu. Ya. Kayak ya ini lagi. Ada perasaan gitu nggak ya? Kalau jenuhnya sih ke makanan nggak Mas, tapi lebih ke waktu itu sempet jenuh ke aktivitasnya aja sih. Aktivitasnya? Jadi kayak pengen makan senormalnya orang makan. Berarti sekarang maksudnya nggak normal makannya atau gimana? Kan kalau dulu kan mesti apalagi foto ya Mas ya. Iya. Datang cari angel foto diangkat. Oh iya betul. Jadi makanan itu dinikmatin mulai dari suhunya udah dingin. Ya kuahnya udah berkurang kayak gitu-gitu loh Mas. Jadi kayak pengen dulu tuh normalnya senormalnya orang makan aja. Gini, kalau orang yang mempelajari film gitu kan Mas, pas kuliah film atau apa, itu kan kalau nonton film itu jadi tidak menikmati. Iya. Nanti pasti endingnya gini, karena kan konsep pembuatan film kan tekniknya sama aja kan. Kalau makan segitu juga gak sih Mas? Jadi kayak sampai kayak jadi mengkritik gitu nggak sih Mas? Kalau kritik mungkin bahasanya gini Mas. Karena orang sering jadi alhamdulillah jadi sering makan, jadi lidahnya tuh lebih terlatih. Nah, jadi istilahnya banyak tempat yang misalnya kita ke sana kayak dulu suka, sekarang ke sana lagi kayak kok berubah ya. Nah, itu bisa jadi mungkin berubahnya karena emang lidah kita Upgrade atau memang operasionalnya gitu-gitu aja. Oh iya. Jadi iya, biasanya iya. kita positive thinkingnya mungkin karena emang udah Karena upgrade. kita terlalu banyak main, Iya. gitu. Terlalu mencoba berbagai rasa. Iya, jadi lidah itu istilahnya udah lebih terlatih lah. Kalau dulu kan mungkin geprek-geprekan kayak gitulah. Kalau aku lihat di Instagram kuliner Jogja itu kan kok lebih banyak makanan. Kok coffee shop jarang tuh kenapa sih Mas? Coffee shop. Ada apa dengan coffee shop? Kenapa jarang didatangi oleh kuliner Jogja? Pertama coffee shop itu Mas, jujur ngangkatnya agak susah. Ngangkatnya susah. Karena sesuatu produk kalau udah red ocean itu pasti yang dicari itu yang paling dekat aja lah. Yang paling dekat. Iya, jadi kayak misalnya dulu ayam geprek. Kita kalau review Borum bagus tuh. Sekarang ya biasa aja karena mungkin di dekat rumahnya udah ada ayam geprek lainnya. Oh iya. Jadi paling sekarang kan orang mau nikmatin kopi tinggal lompat ke depan gang udah ada. Rasanya ya beda-beda tipis lah. Jadi istilahnya kalau tidak ada USP-nya, unique selling point-nya emang agak ikhtiarnya harus agak dikenjot. Apakah itu berarti industri kopi di Jogja sudah jenuh? Kalau jenuh sih enggak sih Mas. Cuman tak lihat kebutuhannya nambah. Maksudnya nambah itu tadinya butuh kopi, sekarang butuh kopi dan sambil nongkrong, sambil kerja. Jadi emang space-nya harus ditambah. Jadi kayak tempatnya harus nyaman segala macam. Dan itu susah untuk bagi Mas sendiri susah untuk mengangkat itu. Iya, kalau misalnya nggak ada selling point-nya agak berat sih Mas. Karena memang ya konsepnya gitu-gitu aja, sama-sama aja. Iya. Ya masa template Iya. kopi shop ini sama kopi shop ini gitu kan. Jadi istilahnya kalau dari red ocean gitu sih kita nyaraninnya memang promosinya sekitaran 5 km radiusnya tokonya dulu aja lah. Entah dia pasang umbul-umbul atau flyer segala macam, karena saya rasa kopi itu kalau misalnya rasanya tipis-tipis aja paling yang beli kan orang-orang sekitar. Orang-orang sekitar, betul. Ya. Karena kita tuh akhirnya ya kalau untuk shop nyari yang paling deket sih Iya. memang. Beda kalau dulu kan buat take away ya. Take away kan ya. Harus ada nongkrong. kebutuhan harus nongkrong, harus sambil makan. Terus sekarang harus ada makan yang enak juga. Kayak Iya. gitu. Nah kalau untuk makanan sih Mas, menurut Mas sebenarnya tren makan di Jogja itu cepet banget ganti nggak? Cepet ganti ya lebih cepat daripada dulu ya Mas. Iya. Karena kan informasi lebih gampang diakses kan. Kalau dulu kita mau nyari di Bandung lagi hype apa, kita mesti ke Bandung. Betul, iya. Sekarang tinggal lihat misalnya @kuliner Bandung, Bandung Food Society atau apa. Jadi kita di Bandung lagi Rame ini. ya, kita tinggal apa mau
terinspirasi atau enggak. Oh iya. Berarti memang faktor kenapa cepat berganti ya karena ada tren dari luar kota terus diadaptasi Iya. di kota ini juga gitu. Ada tren seperti itu, ditambah nggak cuma di luar kota tapi kan sekarang Jepang-Jepangan nih Mas. Jepang-Jepangan. Terus belum lagi tren Korea yang gara-gara drakor-drakor. Jadi memang sekarang informasinya lebih banyak sih. Nah, kalau dari kan udah kemana-mana gitu kan ya. Ada nggak sih pas pertama datang kayak kayaknya ini nggak bertahan lama nih. Ada gitu nggak? Kalau feeling itu biasanya ada sih Mas. Jadi ibarat kata tuh kayak sayang ya kurang niat. Jadi biasanya yang kayak gitu-gitu tuh memang dia iseng aja biasanya. Jadi kayak wah ini ada garasi nggak kepake Mas, kita bikin ini aja. Kalau enggak kita lagi iseng bikin ini ya, oh ya udah. Oh berarti justru kan tidak diniati gitu, bukan karena makanannya nggak enak, bukan karena Ya biasanya karena kurang niat dan kurang informasi kurang informasi Iya, jadi- terkait ada terkait produk yang dibikin. Jadi misalnya dia bikin ramen. Mas, kita bikin ramen nih Mas. Di Jogja belum ada. Padahal kalau misalnya di Jogja udah banyak. Jadi memang kalau mau buka kuliner tuh sekarang kita perlu ngakses informasi banyak buat nentuin yaitu tadi uniknya apa. Oh maksudnya itu kurang informasi terkait kompetitor. Iya, iya. Oh bukan informasi keluar kalau kita ada di sini gitu ya. Iya. Jadi banyak seperti itu. Kemudian yang kedua itu biasanya mereka paling sering saya temuin itu adalah nggak tahu mau jual kemana. Maksudnya? Target marketnya nggak jelas. Pengen jualnya kemana? Ke semuanya. Padahal kalau semuanya itu kan media yang diakses beda-beda. Betul. Terus kalau ngomongin coffee shop aja, kalau buat kerja otomatis harus ada colokan colokan target kemana-mana. segala macam. Kalau misalnya buat keluarga ada baby chair-nya. Kalau misalnya buat nongkrong minimal makanan sharingnya banyak. Ya snack-snacknya gitu ya. Ya. Oh benar. Jadi target marketnya tuh mereka masih pengen semuanya. Tapi kalau untuk pemberitaan informasi itu sebenarnya medianya sudah banyak banget ya. Kalau Banyak banget ya. Berarti sebenarnya pemberitaan itu tidak terlalu ngefek. Mohon maaf nih ya. Iya. Pemberitaan ini kayak food vlogger dan lain sebenarnya apakah itu sebenarnya ngefek Mas? Kalau ngefek, alhamdulillah Mas. Kalau dari persenan lebih besar ngefeknya lah ya. Karena ada beberapa tadi seperti saya bilang faktornya produknya memang ternyata udah banyak di Red Ocean. Ya. Kayak gitu-gitu yang unique selling point-nya tidak terlalu banyak. Jadi kadang itu mungkin efeknya kurang berasa. Dan sekarang kalau bisa dibilang kan semua konsumen itu adalah konten kreator kan. Betul. Itu benar. Iya. Semua konsumen adalah konten kreator. Ya, betul. Jadi bisa dibilang semua konsumen ada konten kreator yang berlomba-lomba pengen kontennya FYP. Betul. Nah, Iya. jadilah sekarang memang trennya lebih bergeser ke micro influencer. Influencer. Karena micro influencer ini bisa dibilang murah, Kadang gratis. bisa barter, tapi efeknya lumayan gitu. Berarti kalau secara efek itu sebenarnya ngefek. Tapi kan akhirnya tetap endingnya balik lagi ke si produk dari masing-masing tempat itu. Iya. Kayak tapi kan ini ada satu masalah lagi Mas. Apa teman? Tadi kan Mas bilang sempat Red Ocean kan? Karena makin banyak Red Ocean jadi makin susah. Tapi kan kalau kita misal ngincer Blue Ocean, itu kan justru akan lebih susah untuk mengenalkan produknya Mas, atau gimana? Sebenarnya kalau Blue Ocean itu saya kasih contoh. Ada namanya dulu sekarang Ramen Golden Geisha. Ya. Ramen Golden Geisha dia ngincer ramen yang eksklusif. Betul. Dimana di Jogja atau di Indonesia seperti itu masih belum banyak diterima. Betul. Kalau dibilang mudah diterima atau enggak, memang banyak yang protes
tapi banyak yang terima karena produknya memang baik. Betul, diprotes pun ya udah gitu Ya. kan. Rame kok. Jadi kalau menurut saya mau Blue Ocean atau Red Ocean sebenarnya produknya itu ada unique selling point-nya sama memang udah selesai Udah selesai? diterima target marketnya. Jadi misalnya nih emang coffee shop buat keluarga, ditanyain kopi yang enak buat keluarga itu gimana sih biasanya, yang creamy kah, yang apa. Nah kalau si Golden Geisha ini pinternya dia adalah produknya udah enak, Produknya udah enak. produknya udah enak. Jadi dia mau bikin eksklusif pun Pasti diterima. ya ujung-ujungnya ya walaupun orang protes tetap beli. Kayak kita misalnya naik Lion Di protes apapun kita beli kan. kita mau protes delay mau apa segala macam, tapi ya karena butuh ramen enak ya udah. Itu kayak Twitter mas. Ya Twitter mau diubah jadi X, diubah jadi apa? Iya. Kita pakai meskipun protes kan. Jadi itu ya. Iya. Kalau kita sudah ketergantungan, tetap Iya. endingnya tetap dipakai tetap juga ya. dipakai. Nah jadi karena dia inginnya eksklusif, jadinya ya udah sekarang orang nerima dengan harus reservasi dulu, Harus ngantri. shiftnya dibagi 2. Jam istirahat makan siang Iya, jam tutup. tutup. Jadi Idealis banget itu. idealis banget. Dan ternyata ketika ownernya buka restoran yang sama, restoran lagi dengan tema eksklusif ya tetap jalan. Tetap jalan. Oh Dia kan- ada lagi? Ada, dia kan bikin Casademia, buka meja bagi Casademia, sama eksklusif juga. Jadi bukanya tadinya cuma Kamis sampai Minggu, terus harus reservasi, harus bayar dulu. Itu yang Buka meja. Buka meja? Iya. Harus bayar dulu, harus reservasi. Kalau mau nambah, di sana belum tentu ada menunya. oh benar-benar idealis ya. Iya. Tapi dengan catatan orang-orang idealis itu memang harus produknya udah harus enak ya. Iya, produk. Kalau di kuliner, yang saya tangkap sih emang produknya emang udah harus enak dulu. Termasuk Casademia itu kan memang tadinya online, terus jadi offline. Itu kalau di kopi ada itu mas di Jogja. Apa tuh? Pitutur. Pas muncul. Iya kan? Iklan. Iklan. Layanan kalau ngopi pasti bencep pitutur. Tapi ya gimana memang enak kan? Iya. Kalau misalnya kita enak, pitutur aja bukanya sesuka dia. Sesuka hatinya kan. Suka dia. Jam buka lihat postingan hari itu. Ada lagi warung Mamiku. Mamiku itu juga kayak gitu kan. Iya, bukanya liatin Instastory. Itu juga. Jam bukanya liatin Instastory. Jadi apalagi ada sekarang kayak hidden gem. Yang dari hidden gem ya, bukan hidden gem ternyata di pinggir jalan. Ada namanya Vindoti Kitchen. Itu mesti kita kesana itu mesti jalan kaki beneran. Oh. Dan itu tempatnya tadinya memang dia online, terus sekarang buka offline. Dan makanan rumahan tapi enak. Nah, oke mas, balik ke tadi mas. Kan mas sekarang, ya akhirnya kan produknya berbicara kan. Berarti kalau misalnya digarap serius, tidak digarap serius dan produknya biasa-biasa saja, biasanya berpotensi tidak akan lama gitu. Iya. Pernah nggak sih mas bilang ke omnya langsung, kamu harusnya gini dong, kamu harusnya gini dong. Kita malah menghindari, Mas. Menghindari. Karena Takut, Mas. Takutnya ketika kita ngomong kayak gitu diiyain terus besoknya tutup. Kita makanya lebih karena kita udah tahu, maksudnya udah tahu posisinya kita. Banyak yang bisa, Mas Arif datang dong nyobain bla bla bla. Tapi itu balik lagi. Saya nanya dulu target marketnya. Kalau memang usia saya, ya udah saya datang. Tapi kalau misalnya bukan, ya udah. Maksudnya selera saya nggak mewakilin target marketnya. nah ini bagus nih. Target marketnya Mas Arif sendiri di kuliner Jogja itu sebenarnya siapa? Kalau kita sebenarnya kan, kalau ngomongin target market itu kan berarti kalau di kuliner Jogja ada 2, Mas. Aduh. Follower sama restoran. Ya, betul. Di make profitnya di restorannya. Betul. Nyari masanya di followernya. Iya. Nah kalau di restorannya otomatis kita mesti nyajiin gimana servis yang bagus, ngambil videonya, bla bla blanya lah. Kalau di konsumen ini gimana kita nyajiin konten biar nggak bosan. Gimana yang bukan berbayar aja. Makanya
namanya konten yang nggak berbayar itu perlu banget. Oh, karena justru itu yang akan benar-benar digarap dengan serius dengan idealisme Mas Arif sendiri, tidak terikat dengan harus gini gitu ya. Sebenarnya kalau yang berbayar pun mereka memang merelakan. Bahasanya apa ya? Membebaskan. Mengikhlaskan dia membebaskan. Mau diapain? Cuman konten yang tradisional ini butuh buat biar orang-orang followers ini lebih banyak follow lagi. Sama kalau namanya engagement tinggi kan restorannya suka. Betul, iya. Biasanya mereka lihat insight segala macam. Nah itu Mas, kalau dari followers sendiri bisa nggak sih tahu perbedaan? Oh ini yang di endorse, ini yang tidak di endorse gitu. Bisa nggak ya? Soalnya kan kayaknya sama aja kan. Ah, ini endorse nih pasti. Ini ada perbedaan nggak sebenarnya? Nggak. Kalau perbedaannya kalau yang nggak endorse bayar sendiri. Tapi ya itu maksudnya kadang kesel juga udah nyari konten bayar sendiri segala macam. Ada yang komen, ini kan makanya gratisan. Nah itu kamu dulu kan sempat viral yang itu yang barter follower. Iya. Itu pernah itu nggak Mas? Sebenarnya kalau yang maksudnya Magdalena disebut lagi. Kalau menurut aku pribadi dia itu sebenarnya gini Mas, kadang itu kita kalau nyari konten pengen dapat visual yang bagus. Nah kadang namanya warung yang udah terkenal rame kan, kadang bilang nggak butuh itu. Jadi istilahnya kalau kita bilang boleh nggak Pak di situ biar visualnya bagus, tapi kan namanya orang ribet, tidak sempat melayani dengan baik segala macam. Nah Magdalena memang keceplosannya kan dia bilang ya aku ini loh kalau misalnya bayar aku segini. Nah kalau menurut aku sih ada beberapa tempat yang memang mereka ngerasa Tidak. ya udah nggak butuh kayak gitu. Malah ada tempat makan yang waktu itu Mas bawa ojo di pos, aku senangnya kayak gini toh. Maksudnya tidak mau tambah? Iya, nggak mau tambah rame, jadi senangnya kayak gini. Ya ada Mas. Sampai yang kita pun ditolak ada karena ternyata dia punya experience jelek Terkait? Bukan. Bumbunya resepnya dicuri. Jadi lebih ke trauma. Ya itu. Ya kita juga nerima aja, oh ya udah. Itu kan tapi kenapa ya Mas? Sebenarnya nggak niat konten nih. Datang, ada yang kenal dong. Ada. Gratis. Pernah nggak? Ada Mas. Malah kalau ke restoran tuh biasanya kita nggak bilang-bilang. Karena kalau bilang tuh pasti ya kita sebenarnya nolak banget Mas, karena nggak pengen dibilang aji mumpung. Dibilang aji mumpung kita nggak pengen. Malah kadang kita tuh pengennya ngelarisin. Istilahnya ya kamu udah ngelarisin aku juga pengen ngelarisin kamu nih kayak gitu. Makanya kalau misalnya ketemu sama ownernya malah kita kalau sampai jangan sampai ketemu lah. Karena pasti nanti di spesialkan. Iya. Malah dia bilang, Mas kalau kesini kabarin lah. Malah kita nolak. Karena takutnya kalau kita kesana bilang-bilang, disediainnya tuh yang super. Iya. Yang eksklusif. Jadi nggak bisa kasih kritik ke dia kan. Aku bilang Mas kalau aku bilang nanti pasti karyawannya Mas ini Mas ya janji yang terbaik. Jadi dia nggak bisa kasih saran. Oh iya. Bagus. Nah, kan sekarang ada stigma gini Mas. Yang aku lihat ya, kan semakin banyaknya food vlogger, reviewer atau apapun, itu akhirnya dianggap skeptis sama penonton karena ini mah bukan review, ini cuma rekomendasi, ini belum tentu enak. Itu gimana sih? Atau memang sebenarnya tugas dari para food vlogger itu memang tidak untuk mereview, tapi untuk ini loh ada gitu. Iya. Makanya ya kalau aku setuju sama yang tadi sih Mas. Karena kan selera beda lidah, beda rasa. Paling tugasnya kita hanya merekomendasi di sini ada makanan ini harga segini, menunya ini, ambience kayak gini udah. Nggak sampai terenak se-Asia Tenggara. Kecuali kalau misalnya memang kita rasa enak dan divalidasi sama
customer rame ya udah tinggal kasih bumbu lebay aja. Oh iya, berarti memang pada tugas food vlogger itu tidak untuk mereview, tapi untuk ini lo ada ini gitu ya. Iya, kalau aku pribadi sih itu cuman sampai situ aja, karena kalau mereview itu beda lidah udah beda rasa sih, Mas. Iya, betul. Kayak gitu. Berarti dia tapi memang ada nggak sih food vlogger yang benar-benar spesial untuk mereview? Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada sih, Mas. Karena rata-rata rekomendasi. ya, karena omongan kita itu bisa jadi pisau. Iya, takutnya kita bilang enak, ternyata orang bilang nggak enak. Kita bilang nggak enak, ternyata enak, warungnya tutup. Nah, oh iya bener. Untuk mengantisipasi itu Iya. jelas. Kita cuma merekomendasikan. Jadi kita juga punya tanggung jawab gimana industri ini masih terus jalan kan, Mas. Kalaupun dirasa ada kritikan, mending langsung ngomong ke restorannya aja ya. Karena biasanya kalau itu aku DM, Mas, aku kemarin makan ini, rasanya gini kayak gitu. Daripada ngomong keluar, aku mending ngomong ke restorannya aja. Tapi kalau dimintai saran sama ownernya itu Sering banget, Mas, sering. kurang gini gitu. Iya, tapi balik lagi aku bilang target marketnya aku kalau aku ya udah, aku mau kasih saran, kalau enggak ya udah. Tapi kalau sebenarnya iya itu kan iya Kak. Tapi kalau untuk kuliner juga sendiri sebenarnya apakah sudah sepadat itu, Mas? Padat banget. Jadi memang untuk mencari yang katakanlah paling enak itu susah tuh ya. Iya, padat merayap. Malah kalau sekarang bisa dibilang warung enak belum rame ada, warung yang belum enak rame juga ada. Jadi makanya selera orang tuh kan banyak kan, Mas, variabelnya orang beli makanan, entah rasa, harga, lokasi. Iya, kayak gitu-gitu. Nama legend gitu masih ngefek gak sih sebenarnya sekarang? Nama legend masih sih, Mas. Kadang kayak belum ke Jogja kalau belum ke sana. Kayak kita ngomongin Sate Ratu, Kopi Klotok, yang mana dulu itu kuliner tradisionalnya Jogja gudeg, sekarang kan lebih meluas. Betul, iya. Makanya tagline mukanya ya. Jogja bukan cuma gudeg. Iya. Malah banyak sekarang tuh, Mas, yang orang ke Jogja pernah kuliah di Jogja, udah lulus balik itu kayak kalau kesini tuh oleh-olehnya tuh kemarin tempat temenku minta dikirimin Ciu Bang Sinyo. Itu kan bukan. Nah temanku, Mas, kuliah dulu kan di Jogja. Kangennya apa coba? Warmindo. Ya itu ya. Ke Jogja ke Warmindo. Kadang tuh kayak memori-memori kayak itu yang dia Enggak apa Warmindo. udah geser kan, tadinya oleh-olehnya gudeg, sekarang udah geser macam-macam. Nah, Mas tau gak sih fenomena yang tahu gimbal Pak Edi di Tahu. gitu? Yang satu deret Pak Edi semua. Yang asli yang mana kan nggak tahu. Iya, Di Jogja ada fenomena kayak gitu nggak, Mas? Di Jogja banyak, Mas. Banyak, tapi istilahnya kalau di Jogja itu, aku nggak tahu kalau di kota lain ya. Kalau di Jogja itu kuliner legendaris, ketika sosok legendarisnya udah nggak ada, itu pasti jadi istilahnya polemik di keluarganya lah. Entah menantunya bisa buka, anaknya bisa buka, saudara anaknya, pokoknya jadi beribet gitu loh, Mas. Jadi mungkin kalau saran saya sih biar tetap melegenda, ya ketika misalnya tokohnya masih ada diomongin baik-baik, mau gimana sih? Karena banyak yang ketika udah meninggal baru diperdebatkan ini iya. artinya buka situ dengan nama yang sama. Iya. Ada yang bilang, wah itu Mas dulu nggak bantuin, tapi pas ibu udah nggak ada baru buka, kayak gitu-gitu lah, Mas. Jadi sayang banget sih sebenarnya. Jadi kan rasanya beda-beda. Nah itu akhirnya kan jadi bertanya, ini yang asli yang mana? Ya. Padahal yang asli yang mana? Yang asli semua. Aman aja ya kita ya. Karena itu, Mas, yang dibilang gak asli juga ya enggak, karena memang masih saudara. Paling yang dicari adalah yang paling cocok yang mana. Yang ya betul. Meskipun endingnya, oh iya sebenarnya akhirnya tetap yang paling cocok sama selera yang mana. Ya.
Karena kalau ngomongin ini asli, enggak ini, tapi ya orang kan nilai tetap beda-beda aja. Berarti itu semuanya asli. Asli. Hanya Dari awal. dari aman. Nah, mie ayam. Iya. Keren yang mana? Mie ayam kan banyak banget. Banyak banget. Sebenarnya kalau mie ayam tuh aku masih mainstream sih mas. Masih nggak ada yang Masih itu mini aku. Mainstream banget. ya mas. Karena nggak tahu kenapa tuh. Mungkin karena jauh sampai sana lapar, ngantri jadi kayak wah masih mainstream sih. Cuman kalau misalnya mie ayam yang lain yang enak juga banyak kan sebenarnya. Bener gak sih stigma bahwa mie ayam yang enak tuh yang gerobaknya biru atau Iya. Bukan ini sebenarnya lebih ke mie ayam yang asli itu ya gerobaknya biru. Kalau bukan tuh kayak bukan mie ayam. Kayak bubur Jakarta. Kalau yang jual itu orang Pemalang, gerobaknya kuning. Itu. Jadi emang udah image-nya kayak gitu. Mie ayam beneran ada tuh ini ya, gak berani lanjut aku. Masih mainstream makanya. Masih mainstream. Iya. Itu untuk mie ayam. Tapi selain tumin tetap ada kan ya? Ada. Tuh mini 2. Ada berapa sekarang ini? Banyak banget. Udah berapa Banyak ya? banget. Soalnya di Jalan Kabupaten, dekat di Sleman tuh ada mas. Iya. Apakah rasanya sama? Ya, sama lah. Sama. Bukan selera ya yang ini ya. Jangan dilanjut. Jadi itu karena banyak apa? Ya banyak cabangnya itu tadi kan cuma satu kan mas ya. Itu aku sempat bikin viral juga kan di Twitter yang Tumini. Aku ngepost yang Tumini frozen. Nah itu betul. Sebenarnya dari mereka tuh bukan. Jadi brandnya yang punya frozen food itu udah izin sama adiknya, tapi adiknya belum bilang ke kakaknya. Jadi memang sering kayak gitu ya, jadi ya polemiknya di situ. dan katanya rasanya nggak enak, nggak apa. Itu beda soal lah ya. Yang penting polemiknya di sana lah ya. Nah ini mas terkait banyaknya cabang. Iya. Apakah itu sebenarnya hal baik itu Satu brand banyak cabang. Kalau menurut aku tuh sebenarnya itu kayak teorinya ini nggak sih mas apa? Cuman butuh pengakuan. validasi. Iya validasi itu kayak. Aktualisasi diri. Iya jadi kayak aku udah punya cabang sekian loh. Padahal mungkin kalau satu tuh cukup gitu loh. Makanya aku sempat berpendapat bahwa ya dalam bisnis itu kuliner atau apapun memang harus ada kata cukup. Iya. Karena ternyata banyak cabang sama satu cabang mungkin ya maksudnya sama. Itu yang aku senang dari Sate Ratu. Karena tidak ada di mana. Ya dia nggak pengen buka di mana-mana, cuman satu doang. Walaupun yang minta franchise banyak, itu mampu menahan ego pribadi. Jadi ya memang mungkin ada sih yang bilang bisnis kita harus ekspansi. Ya, Tapi kan ya resikonya itu apakah rasanya nanti bisa terjamin atau tidak. Iya. Tidak. Karena kan kelemahan franchise kan, apalagi kalau franchise kan, kalau Iya. sudah dibeli kan udah urusan yang pengelola itu kan. ya. Kalau franchise sih tips dari aku sih mas, bisnis kuliner yang baik di franchise kan itu adalah bisnis kuliner yang nggak pernah diiklankan kalau dia di franchise. Kenapa? Gimana? Bisnis kuliner yang nggak pernah ngiklanin kalau dia itu di franchise. Justru itu yang oke. Kalau menurut aku pribadi. Wah ini kenapa gitu? Ini pendapat pribadi nggak? Ya, karena pasti orang tuh sayang sama brandnya. Nggak pengen, pertimbangannya banyak mas. Karena takut tidak sesuai standar, mulai dari rasa, operasional segala macam. Nah itu aku tanya ke orang-orang yang memang termasuk Pak Budi Sate Ratu, terus Sopak Bayu. Mereka pengen cuma satu cabang ya karena
mereka sayang sama brandnya. Iya. Bukan berarti yang lain nggak sayang ya maksudnya, cuman beda cara mainnya aja. Iya. Kalau misalnya yang katakanlah jual franchise itu, mereka sebenarnya bukan jual rasa, untung nih. Mereka cari profit bukan dari penjualan, tapi dari jualan franchise. Iya, iya. Nah makanya kalau memang butuh bisnis franchise, coba diulik lebih detail lagi aja. Soalnya kan 2021 itu kan sempat booming travel kan. Ya. Itu kan akhirnya ada beberapa bukan oknum sih, ibaratnya ada orang yang memang buka satu tempat bikin travel, abis itu di franchise. Iya, iya. Dan dia tidak peduli rasanya, yang penting dia jualan franchise dulu. Iya. Kan ada juga yang kayak gitu kan. Ada, makanya tergantung cara mainnya gimana sih Mas. Tinggal si pebisnisnya ini punya idealisme seperti Pak Budi atau memain misalnya seperti yang kebab Turki Babarafi segala macam. Ya sebenarnya nggak ada yang salah juga. Iya, kan bisnis. Iya, karena kan bisnis terus namanya franchise itu kan biasanya membeli License pengalamannya orang dan membeli brand. SOP dan brandnya segala macam. Nah makanya kalau mau franchise pun boleh, tapi lebih diulik lagi lah. Setidaknya bukan ya sebenarnya ini bisnis fair aja ya. Tapi Iya. kan kalau misalnya kamu memang pengen bisnis kuliner ya, kalau bisa jangan yang cuman franchise yang benar-benar digencarin franchise gitu. Iya, iya. Karena banyak dari pendapat dari orang juga, kalau bisnis franchise yang di bawah 50-an juta itu biasanya konsumen yang datang itu adalah konsumen yang itu tuh uang satu-satunya gitu. Gimana? Itu tuh adalah harta satu-satunya. Jadi lebih cerewet lah bahasanya. Jadi istilahnya kalau sepi gimana nih bla 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 bla. Jadi lebih itulah. Makanya kalaupun mau franchise kan, pemilik brand ini lebih bagus adalah punya punya tipe kayak screening dulu, entah mereka harus seleksi dulu atau gimana, karena kasihan juga kan kalau misalnya itu uang satu-satunya dipakai bla 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 segala macam. Terus nanti kecewa katanya di proposal 6 bulan Iya, TBP. TBP ini kok enggak ya? Nah itu juga sebenarnya permasalahan dari franchise itu Mas, terlalu menjual janji manis nggak sih? Mohon maaf nih, yang bisnis franchise ya. Mungkin kalau janji manis sih namanya orang jualan ya Mas ya. Kadang memang ada benernya tapi nggak 100% bohong gitu loh Mas. Jadi emang omset misalnya 20 juta sehari. Ya mungkin dia pernah 20 juta sehari tapi dalam sebulan cuman beberapa kali misalnya. Jadi orang bahasa marketing ya tuh ya kayak gitu. Proyeksi ya. Proyeksi. Berdasarkan. Nah, oke. Balik ke itu konten Mas. Dulu pas awal-awal mula sebenarnya susah nggak sih nyari resto yang dulu itu 2013 akhir malah gampang sih Mas, karena kan udah sering jajan di Jogja, jadi tinggal ke tempat-tempat makan yang memang udah sering, tinggal difotoin. terus nyoba dulu. Oh berarti memang tidak ini loh aku konten gini terus. Iya. Enggak ya? Enggak, Tapi jadi organik ya, bener-bener. organik. Bener-bener dari kayak mas-mas random yang jajan terus Iya. videoin Iya. gitu, abis itu nanti ternyata naik, abis itu baru mulai dapet endorse gitu. Iya, itu di 2013 akhir bikin iseng doang. Alhamdulillah ya, ternyata baru 3 bulan sampai 4 bulan tuh kok followernya naiknya drastis. Nah rahasianya apa Mas? Waduh. Loh itu kan Iya. sekarang Mas bilang tadi kan semua pelanggan apa Iya. konten kreator kan? Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin rahasianya apa, dari sisi food blogger apa? Food blogger. Sebenarnya balik lagi ke konten sih Mas. Konten ya? Konten yang bagus, yang informatif, yang menghibur, sama konsisten. Konsisten? Ya, karena banyak yang pengen jadi konten kreator tapi
angin-anginan. Sebulan 2 bulan semangat. Iya. Sama dulu kan kondisinya belum begitu banyak kan. Jadi aku ingat banget baru ada 5 food blogger apa ya? Ada Eat Jogja, makan di Jogja, cerita makan, sama Java Foodie. Iya, jadi waktu itu berlima. Setelah itu ngumpul bareng, terus ya udah, sekarang jadi satu komunitas. Nah, berarti kan memang awal sebenarnya butuh kan kalau untuk mulai butuh harus kan kamera bagus, mic Saramonic 2 juta. Enggak ya? Iya. Sebenarnya mulai aja ya? Mulai aja, aku dulu di tahun 2013 pakai Samsung S3 yang harganya tuh 900.000 apa? Yang pokoknya fotonya masih blaur-blaur gitu. Yang penting ya udahlah, yang penting mulai dulu aja. Jadi biar tahu juga progresnya itu gimana. Ya. Sebelum itu belum pernah ngonten sama sekali, Mas? Belum, aku tuh nggak bisa foto, nggak bisa video sebelumnya. Terus punya sosial media juga, profile picture-nya masih abu-abu tuh, nggak ada isinya. Berarti memang akhirnya datang, suka ngonten, Ya. terus tiba-tiba rame gitu. Ya dari situ, wah ternyata rame ya. Mulai ada tawaran endorse, tapi waktu itu masih gratis. Pas gratis, makanannya datang pagi, minta diupload sore, ngumpet terus. Nah, iya. Sekarang kan ini Mas, masalah dari konten itu sekarang kan mereka tuh pengen segera dapat endorse gitu kan. Iya, nggak sih? iya. Baru mulai konten terus tiba-tiba aku nggak dapat endorse, akhirnya menyerah dan akhirnya nggak konsisten. Itu sebenarnya yang dibutuhkan itu kalau Mas kan tadi mindsetnya adalah yang penting konten dulu seneng kan. Iya. Habis itu dapat endorse ya udah. Iya. Nah sekarang kan orang Kebalik. langsung pikir, aku pengen jadi pekerjaan ini. Iya, iya. Sebenarnya Mas itu salah nggak Mas? Sebenarnya mindsetnya nggak 100% salah, tapi motivasinya kurang kuat, Mas. Jadi ketika motivasinya kurang kuat, dia pengen dapat duit, ternyata duitnya belum datang, ya udah dia kerjanya jadi nggak konsisten. Iya, nah itu dia. Jadinya kalau menurut aku memang motivasinya yang dirubah. Namanya uang itu akan datang ketika kita aja udah bagus gitu loh, kita udah siap. Makanya jangan mikir duitnya, tapi mikir gimana caranya jadi konten yang baik, orang yang baik. Nanti uang tuh akan datang sendiri kalau menurut aku. Berarti yang penting adalah intinya kamu tuh bikin konten aja dulu, yang penting rame, yang penting bagus. Iya, iya. Jangan pikirin dapat duit dulu dari situ Iya. ya. Kalau aku dari dulu tuh mikirnya adalah gimana caranya aku bisa bantuin kuliner-kuliner yang ada di Jogja ini lebih populer. Oh. Karena dulu itu nggak ada medianya tuh, Mas. Dulu nggak ada. Cuman radio, koran, TV. Terus ya udah deh, coba tahu dengan adanya Instagram ini, pemilik brand jadi kebantu. Terus kita juga nyari informasi juga terupdate gitu di situ. Sekarang gini Mas, kan sekarang media udah makin banyak nih. Iya. Dan ditambah ada fitur iklan Instagram, promosi, promosi. Khawatir nggak Mas? Jobnya Mas itu nanti akan hilang karena tergantikan fitur promosi, kan sekarang tinggal Iya. bayar berapa? 25.000 ya. bisa boost postingan gitu. Sebenarnya kalau khawatir, alhamdulillah sih sedikit. Plot twist. Kan enggak gitu. Sebenarnya lebih ke bukan khawatir, Mas, lebih ke kayak kesel. Oh kesel. Dalam arti kayak algoritmanya itu ya mau nggak mau sekarang namanya Instagram dari duit ya. Mau nggak mau kan mereka akan mendahulukan yang bayar. Betul. Jadi otomatis sekarang pun algoritmanya berubah. Nah itu yang kadang bikin kita kayak wah harusnya ini naik nih kontennya, tapi ternyata enggak. Jadi mau nggak mau ya kadang kita bantuin juga dengan ads juga. Oh iya. Iya, jadi kayak misalnya kalau kurang bagus ya kita bantuin ads saja. Itu atas inisiatif. Iya, jadi kadang tanggung jawab itu Mas kayak udah ngiklan besoknya lihat lewat rame gak ya, terus kalau rame oh alhamdulillah. Oh sampai situ ya Mas.
Kalau aku pribadi itu sampai segitu. Soalnya kan itu duit udah mereka keluarin, harapannya juga tinggi. Ya kalau misalnya habis iklan gitu, biasanya aku langsung lihat dulu, oh anak udah rame. Kalau misalnya belum, aku bisa bantuin pakai Instastory lagi. Dari sana tuh bisa ada target berapa view gitu Mas? Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi memang udah percaya. Tapi kalau dari Mas sendiri ada target berapa view per post? Kalau target nggak ada sih Mas. Cuman lebih ke yang kalaupun yang nonton dikit, pengennya yang beli banyak. Jadi aku mikir ke si brandnya itu sih, biar orang itu walaupun yang dikit tapi misalnya yang lihat cuma 10.000 tapi 9.000 udah beli. Wah, iya sih. Ketimbang yang nonton 50.000. Tapi nggak ada yang. Iya, kayak gitu. Nah, itu Mas. Akhirnya kan jumlah view kan tidak mempengaruhi berapa yang beli. Iya. Itu benar kan. Khawatir nggak sih Mas yang dari katakanlah ini 100.000 yang nonton 90% kayak orang Jakarta gitu. Iya. Kayak gitu kan? Kalau itu biasanya nih Mas, kalau udah konten yang viewernya di atas 100 ribuan itu pasti udah yang nonton udah nggak jelas. Udah nggak jelas. Justru kalau yang di atas 100.000 malah udah kemana-mana ya? Udah kemana-mana tuh. Udah komennya udah nggak jelas, udah kayak oh ini trotoar harusnya pakai jalan, dia pakai jualan. Oh, udah kayak gitu, jadi ya terus apa? Coba di Balikpapan ada kayak gitu-gitu loh, maksudnya udah random banget kalau kayak gitu. Kalau idealnya biasanya Mas, kalau yang masih aman gitu dia berapa? Biasa tuh di 30.000 sampai 50.000-an. Itu masih di ranah yang benar. Iya. Masih di ranah yang. Kalau di Instagram ya, kalau di Twitter itu kayaknya banyakkan orang Jogja yang udah kuliah di yang udah kerja di luar Jogja. Oh iya. Nah, tadi kan masalah iklan Mas. Iya. Pernah nggak sih? Iya sih, aku paham. Kan sedikit khawatir karena itu mengganggu dari algoritmanya Mas sendiri. Iya. Dan dari brand juga ngapain sih endorse kuliner Jogja kan kita bisa iklan. Iya. Tapi ada satu yang mungkin tidak bisa digantikan Mas. Apa tuh? Brandingan Mas. Iya Iya kan, Mas, trust-nya orang-orangnya. Iya. Itu Mas kejar nggak sih sebenarnya? Iya, kalau di awal 3 tahun pertama nggak kepikiran sama sekali. Cuman ternyata begitu udah kayaknya harus bangun personal branding nih. Nah, itu. Mumpung ada panggungnya. Mumpung ada bangunnya. Akhirnya ya itu bikin pelan-pelan personal branding. Kayak di depan tadi ada Halo Kuliner Yogya. Itu sejak kapan itu Mas? Itu kayaknya 2 tahunan belakangan ya. 2 tahun terakhir ini lah. Jadi kadang sering banget Mas di jalan, lagi jalan gitu, terus ada orang naik motor, Halo Kuliner Yogya. Iya kan? Oh berarti memang brandingnya sudah sekuat itu. Alhamdulillah. Kadang di mall gitu, di lift, lagi diem gitu kan, terus kadang Mbak tolong lantai 2. Mas Arif ya, kayak suaranya katanya khas banget. Terus oh iya Mbak, lagi review sama saya, ini lagi review. Oh iya, udah termasuk kayak kaos garis-garis. Itu yang aku bikin kira-kira kalau orang identik ini tahunya Kuliner Yogya. Jadi di suaranya di Halo Kuliner Yogya, di visualnya garis-garis. Itu nggak sempet sampai kepikiran bikin kaos Halo Kuliner Yogya, itu nggak pernah Mas buat merchandise itu? Kalau bikin, aku tuh orangnya sebenarnya nggak pedean Mas. Jujur ya itu dari nggak bisa foto, nggak bisa video, depan kamera nggak bisa, sampai mau bikin kayak gitu tuh kayak aku ki sopo toh gitu loh Mas. Kayak gitu loh, jadi kayak sempet yang sampai sekarang tuh kayak ngapain bikin kayak ada yang mau beli kayak gitu loh. Padahal pasti banyak dulu. Ini langsung bikin desainnya langsung ada. Amin. Jadi kan, tapi sebenarnya memang apakah Mas kepikiran itu pentingnya branding untuk diri itu tiba-tiba kepikiran aja, atau memang ada sosok yang Mas, ini kayaknya brandingnya dia bagus nih, terus aku mau coba bikin branding sendiri gitu? Aku waktu itu lihat Mas Dio. Mas Dio Doran. Mas Dio dia. Iya.
Dulu dia itu kan pakainya bajunya warna abu-abu polos terus. Terus orang-orang pada notice, oh Mas Dio kok bajunya nggak ganti-ganti. Langsung habis itu aku pakai apa ya? Masa pakai polkadot nggak lucu kan? Pakai gambar love juga nggak lucu. Akhirnya garis-garis. Dan nemu Halo Kuliner Jogja. Ya kalau itunya kayak apa ya, biar orang itu pembukanya orang itu tahu. Kalau itu dari ini Mas, dari rider kulineran. Oh iya. Kalau rider itu kan si Mas Kevin dulu, well hello guys, dia bilang gitu. Aku apa ya biar orang tahu ya, akhirnya Halo Kuliner Jogja. Tapi sebenarnya berundingan Mas dengan Kuliner Jogja itu sebenarnya menjebak dirimu sendiri nggak sih? Kayak Kuliner Jogja nih, nggak bisa dong ekspansi ke Solo, Semarang. Bisa, jadi aku bikin namanya Kuliok Jalan-Jalan. Bikin Kuliok Jalan-Jalan. Dan di YouTube sama di Twitter kan aku juga bikinnya ini kan Mas, personal kan. Nggak pakai nama Kuliner Jogja. Kok di YouTube nama? Iya, namanya Arif Budiman juga. Di Twitter juga Arif Budiman. Jadi biar bisa lebih luas hal. Oh iya, biar bisa lebih Semarang. Berarti mengalami ya Kak, waduh aku kuliner Jogja nih gitu ya. Iya. Bikin kuliner Jogja jalan-jalan. Itu ngerasain waktu di YouTube Mas. Pas YouTube kan kuliner Jogja kok terbatas banget ya, padahal yang lain bisa kan. Akhirnya ya udah mulai dari YouTube, terus di Instagram namanya sebenarnya butuh spesifik, bagusnya Jogja. Iya, Tapi akhirnya bikin kuliner jalan-jalan aja lah. Kalau di YouTube itu benar-benar full dirimu, maksudnya pembahasan kuliner atau apa jadinya? Kalau di YouTube itu ada kuliner sama podcast. Jadi kita punya podcast juga namanya Kulkas. Nah Kulkas itu wawancarain pengusaha kuliner yang ada di Jogja dulu. Nanti mungkin nextnya bakal ke Bandung apa kemana. Pengennya sih jadi media pembelajaran gratis buat pelaku kuliner. Iya. Jadi kan mereka kadang nggak punya akses ke ownernya Golden Gesa, ownernya siapa. Iya. Jadi maksudnya biar orang terinspirasi lah. Kalau yang selain podcast kuliner itu apa kayak? Kita ada kuliner akademi juga Mas. Oh, kuliner akademi? Iya, jadi kita bikin kelas kuliner. Terakhir kemarin kita di akhir Juli ada kelas maksimalin ojek online. Justru tidak membawa apa yang ada di YouTube. Enggak. Karena memang beda segmen. Beda segmen. Atau memang susah. Kalau tiap sosial media treatmentnya masih beda-beda cuman pengen beda aja. Nggak kayak Next Carlos gitu. Kalau Next Carlos tuh brandingnya udah jadi banget. Dia udah jadi. Ya. Dia udah oke banget sih pembawaannya, gimmicknya, dan tadi Mas aku tuh sebenarnya agak kurang pede. Kalau Next Carlos udah pede, udah dong ngobrol. Aku tuh masih kayak iya sih bener sih. Iya. Jadi kayak kadang harus on cam. Iya. Kadang kalau misalnya di tempat makan tradisional gitu, nyala lampu aja orang udah liatin gini udah langsung ciut. Dia kan mau kursi. Iya. Itu gimmick gak Mas? Kalau patah enggak, kalau kayak yang terakhir enggak sih, enggak. Kalau yang itu yang ada ibu-ibu ngambil gorengan, Ya, itu gimmick. Kayaknya. Kayak ya iyalah, ada kamera kan bisa tiba-tiba ada yang ngambil. Kayaknya dia belajarnya dari yang kursi kan. Iya, wah ini seru nih kan, Iya. bikin terus gitu. Berarti kalau misalnya YouTube memang di-set untuk berbeda ya? Beda. Kalau di YouTube itu kemarin sebenarnya kayak sebelum pandemi kita sering ke pasar. Jadi 5 kuliner, pasar Keranggan. Oh iya. 5 kuliner, pasar Lempuyangan. Jadi kadang emang kumpulan gitu loh Mas. Iya. Karena aku ngerasa konten di YouTube tuh banyak banget. Yang bikin beda apa ya? Ya udahlah ngikut-ngikut itu apa? Trans 7. Oh iya bener. 7 kuliner bla bla bla. Ya udah akhirnya Dan itu on cam nggak Bang? ada yang on cam ada yang enggak. Nanti ada di youtube.com Arif Boydiman. Berarti kan oke, dari konten kreator ke YouTube sudah cukupkah untuk
jadi pekerjaan itu Mas? Kalau saat ini Iya, alhamdulillah udah cuma. udah cukup. Udah cukup. Pekerjaan utama Mas sekarang kan benar-benar di sini. Iya, karena tadinya pengennya sampingan, tapi ternyata sosial media aja ada Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Belum lagi sekarang podcast, ada Spotify. Jadi dia mau nggak mau emang fokusnya di situ. Kita juga ada merchandise kan Mas. Ya itu. Tapi bukan yang Terlalu kuliner, iya. ya, gitu. Jadi kita ngangkat kuliner tradisional yang ada di Jogja dalam bentuk kaos. Kita titipin di Hamzah Batik. Jadi kayak ada mie ayam. Akhirnya kerjasama dengan tempat-tempat lain gitu. Iya, buat titipin kaosnya. Kita juga baru mau keluar lagi namanya Pujasera. Jadi Pujasera ini kalau yang di Hamzah kan kaos. Yang Pujasera ini pengennya yang lebih perintilannya, entah gantungan kunci, terus lanyard yang lebih murah-murah lah, yang di bawah 50.000. Tapi Mas, apakah akan tetap digulingkan Mas? Tetap, Tetap. insya Allah. Soalnya khawatirnya kan ya soalnya memang tidak akan pernah habis ya. Pasti Iya, akan habis iya. rolling gitu. Berarti memang tetap akan di kuliner ya. Insya Allah tetap di kuliner karena brandingnya udah terlanjur di situ. Terus ya udah dari 2013 hampir 10 tahunan lebih. 10 tahun. Ya, Ya kayaknya mau pivot pun alah ngapain juga sih udah di sini juga. ya kan banyak orang bilang kenapa nggak buka kuliner aja Rip, bla bla bla. Itu pasti banyak pertanyaan. Ya ribet. Karena curhatan dari Kowawan kan. Punya tren Asia Tenggara. Klaim pribadi. Soalnya mesti SDM-nya lah, bahan baku segala macam dah, karena sering dapat curhatan dari owner resto tuh biasanya karena udah. Oke, ini aku sering benar. Mau SDM. Berarti Mas punya karyawan sekarang? Ada videografer satu, editor jadi satu sama videografer, terus irit, terus satu strategik, satunya admin. Kalau ada nggak resto yang Mas nggak datang, padahal Mas yang datang tim gitu, bukan Mas gitu? Ada biasanya. Cuman voice over gitu. Iya, biasanya itu pertama udah pernah ke sana. Dalam arti udah pernah ke sana tuh kayak pabrik bakpia atau apa gitu yang tidak membutuhkan sosok ya. Terus yang kedua biasanya kalau dapat kerjaannya dari food blogger lain, biasanya yang datang tim. Karena kalau rame-rame tuh Mas, makan owner restoran tuh kadang mau ngeluarin makanan banyak pun kasihan tuh. Iya sih. Karena itu kan, meskipun bayar pun tetap ada rasa. iya, maksudnya itu kan modal juga. Kadang pernah kita datang berlima, ternyata yang cuma diangkat promonya ada 3 makanan. Jadi aku di situ pun juga tidak ada muncul juga. Jadi lebih ke detail segala macam. Ya udahlah, belajar dari situ. Kalau emang yang kulinernya pribadi kontak baru kita berangkat. Jadi emang hal-hal kayak gitu yang kita juga maklum kan, karena kan namanya makanan kan modal juga. Ya udah, akhirnya kalau rame-rame kita ngalah aja, nggak muncul. Gini, resto atau tempat itu kan kata tadi Mas ada USP-nya tuh kan, Iya. yang memang itu harus ada gitu, kalau nggak bakal mati. Kalau terkait teknologi gimana Mas? USP-nya terkait teknologi ada nggak? Di Jogja itu sebatas teknologinya, cuma sebatas ini aja sih Mas. Apa? Mesen pakai. Oh iya. Iya. Iya kan pakai kayak scan Iya. barcode gitu, terus Tapi bisa. kadang kan ada juga yang scan barcode. Malah itu yang di mall tuh ada scan barcode, diarahkannya ke Google Drive. Menu. Jadi kadang tuh, aduh, wow. Itu mosok teknologi itu. Itu siapa yang bikin? Kadang tuh kayak, ya Allah, ini Ini mau ngapain? Ini kamu sediain menunya aja cukup. Kamu kasih link di Instagrammu gitu. biasanya itu cuma kayak sebatas menu, sama kalau restorannya udah banyak, biasanya mereka bikin aplikasi
buat poin kayak misalnya itu membership. iya Paper Lunch Group itu apa Boga ya. Ya. Jadi mereka kalau misalnya makan di sini lewat apps segala macam dapat poin berapa, promonya bisa ditukar di semuanya. Kayak kopi kenangan juga kan. Kenangan, Fore. Ya, Fore, Senja. Senja. Mereka pakai aplikasi yang kalau misalnya udah poin tertentu dapat reward. Atau setidaknya sesimpel ya tadi scan ada kan startupnya udah ada yang scan tapi bukan Google Drive, scan tapi bisa langsung order. Iya, ada. Nanti kita tidak perlu ke sana, mereka Iya. datang ke sini kita tinggal payment, itu sebenarnya juga sudah cukup membantu. Sudah cukup membantu Mas. Dan itu memang itu masuk ke USB ya? Masuk ke USP yang memudahkan. Yang memudahkan. Iya. Atau ada lagi kayak misalnya sekarang itu kayak Rocket ya, dia punya web yang kalau delivery itu tidak semahal aplikasi ojek online, tapi pakai jasa mereka. Jadi istilahnya itu yang punya web itu punya kontrak sama aplikasi ojek online, pakai rate korporat. Ya, jadi yang punya rate korporat itu bikinin web buat restoran-restoran. Kalau misalnya kalian pakai web ini, itu harganya sama kayak di store. Tapi potongannya juga nggak terlalu banyak tidak terlalu besar. Iya. Karena memang Itu online food itu menguras gitu ya. Banyak Iya. yang nangis gitu ya. 20 apa 25% kan, Pak? Itu kan lumayan kan? Lumayan porsinya dikurangi, harganya dinaikin. Nah itulah yang kayak gitu-gitu sebenarnya dari customer experience-nya kita yang ternyata kalau pakai aplikasi ojek online harganya sekian ya lebih naik. Nah mungkin mereka ada celah di situ kan, ternyata ini banyak keluhan yang di sini kita bikinin. Nah sebenarnya kalau pemilik resto paham sama experience konsumennya, tahu celahnya di mana, itu bisa diatasi pakai teknologi sih. Betul, jadi buat para pebisnis sadarlah kalau ingin lebih efisien dan tidak dipres oleh platform fee sana sini, bikinlah aplikasi apapun itu. Iya, jadi sebenarnya banyak sih Mas, kayak aku lihat Dimsmith the Guy. Ya. Dia jadi bisa reservasi, tinggal ngeklik aja, terus milih tanggal, bayar, udah ke book lah, ketimbang mesti telepon apa bla bla segala macam ya. Jadi istilahnya memang cari experience konsumennya gimana, yang bisa dimudahin di mana pakai teknologi selagi bisa pakai teknologi. Betul, karena akan transisi nih, pasti akan transisi. Nggak mungkin ya selamanya kayak gini-gini aja. Ya. Pasti ke depan itu kan pasti akan berubah, pola pesannya berubah, apapun berubah. Pokoknya akan teknologi. Bikin aplikasinya di mana, Mas? Di layanan. Layanan ID. Udah, Mas. Thank you, Mas. Maya. Set. Datang ya, Mas. Meluangkan waktu. Dengan layanan ID, digitalisasi industri.